Tapi menuntut ilmu adalah fardu ain. Biar sudah semua orang menuntut, sisa kita tidak ada alasan. Sudah banyak yang menuntut, saya tidak apa-apa, tidak ada alasan. Setiap muslim fardu ain menuntut ilmu. Saudara sekalian, manakala menuntut ilmu adalah sunnatullah dan menuntut ilmu adalah sunnatul rasul, maka tidak ada alasan maupun dalih untuk kita menghindar untuk tidak menuntut ilmu. Di mana dukungan hadis lebih nyata. Tuntutlah ilmu dari rahim ibumu sampai ke liang kubur. Tuntutlah ilmu walaupun engkau harus jalan dengan merangkak. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu walaupun antara engkau dengan ilmu itu ada lautan api. Tidak ada alasan. Lalu setan menyesatkan agar manusia, terutama umat Islam, keliru menuntut ilmu. Ditimbulkan oleh iblis macam-macam ilmu yang terbilang di tengah masyarakat, dan ilmu yang sejati musnah dari muka bumi. Saudara, ada dua ilmu yang disebut dalam Al-Quran. Kita sebut kedua-duanya satu demi satu. Silakan saudara. Keempat, Allah adalah sumber ilmu. Tidak perlu, sudah dijelaskan. Keenam, dua macam ilmu. Surat At-Takasur ayat 5 artinya, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan ilmu yakin. Lanjut. Niscaya kamu akan melihat neraka jahim. Ini satu bentuk ilmu yang dijelaskan oleh Allah, bukan oleh manusia. Jangan begitu om, jangan begitu bro, jangan begitu mas. Kalau engkau mengetahui, memiliki ilmu yakin, menggunakan ilmu yakin, niscaya engkau akan melihat dengan nyata neraka jahim. Jadi sekalian Allah menjelaskan nama ilmu dan kegunaan. Namanya ilmu, ilmu yakin. Kegunaannya melihat neraka jahim. Saudara, bila saudara bisa melihat Monas, monumen nasional yang di Jakarta, yang ujungnya ada emas, saudara pasti bisa melihat Ragunan. Di situ kebun binatang. Saudara pasti bisa melihat jembatan Semanggi. Saudara pasti bisa melihat Jalan Tamrin, Gatot Subroto, Ancol dan lain-lain. Karena satu wilayah itu. Samalah demikian artinya. Manakala Allah menjelaskan, bila engkau menggunakan atau memiliki ilmu yakin, engkau bisa melihat neraka jahim, engkau pasti bisa melihat surga. Karena itu semua kerajaan langit. Engkau pasti bisa melihat Sidratul Muntaha. Engkau pasti bisa melihat Baitul Ma'mur. Engkau pasti bisa melihat para nabi, para wali Allah dan para malaikat. Tidak perlu Allah menjelaskan semua. Kita diberi akal. Misalnya ada surat dari seorang menteri di Jakarta. Saudara Didin harap datang ke Jakarta, pasti bisa melihat Monas. Tidak perlu dijelaskan. Juga melihat Ancol, juga melihat Tamrin, juga itu surat yang bodoh. Bila engkau menggunakan atau memiliki ilmu yakin, engkau akan melihat dengan nyata neraka jahim. Saudara-saudara sekalian, telah kita ketemukan satu bentuk ilmu yang namanya ilmu yakin, yang kegunaan fungsi atau manfaatnya adalah kemampuan melihat kerajaan langit.
di antaranya neraka jahim. Imam awal bicara begitu, apa bertanggung jawab di hadapan Allah? Sudah melihat neraka jahim. Demi Allah, bila saya berdusta, Allah melaknat saya. Saya melihat dengan nyata neraka jahim. Saya masuk ke dalamnya. Saya melihat surga. Saya jumpa dengan Musa alaihissalam, Isa al-Masih. Saya jumpa dengan Jibril, Mikail, Israfil, menggunakan ilmu yakin, tapi tidak dengan mata jasad ini, saudara. Itu bil ghaib, ilmu itu gaib. Nabi berkata, di tengah dua mata manusia ada mata yang tersembunyi yang bernama rawan. Mata itu dapat digunakan untuk melihat urusan gaib. Jadi imam awal melihat tidak dengan mata yang dua ini, tapi di tengah mata kita ini, kata Nabi, ada mata gaib yang namanya rawan. Manakala terisi dengan ilmu yakin, dia akan terbuka dan melihat neraka jahim. Sehingga kita mencapai tingkatan ilmu yakin. Kalau nanti kita mati, lalu kita dibangkitkan melihat surga dengan nyata, itu bukan ilmu yakin, itu namanya ainul yakin. Jadi saya melihat bapak-bapak ini, bahasa agamanya namanya ainul yakin. Tapi kalau bapak di Jawa, saya mengheningkan cipta, saya melihat raut wajah ibu saya dengan nyata, saya lihat karena saya kenal ibu saya, atau saya bermimpi nyata saya lihat ibu saya tidak menggunakan mata ini. Itu namanya ilmu yakin. Jadi kalau di dunia, saudara, kita bisa melihat urusan gaib dengan ilmu yakin. Nanti kalau di akhirat nanti dengan ainul yakin, betul-betul dengan mata ini. Satu ilmu telah terjelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Takasur. Ilmu tersebut namanya ilmu yakin. Kegunaannya adalah melihat neraka jahim dan segala sesuatu yang bersamaan bernilai gaib. Lanjut, ilmu kedua. Surat Al-Kahfi ayat 65, artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya laduna ilmu dari sisi kami. Saudara sekalian, ini kisah Nabiullah Musa alaihissalam ketemu Khidir. Kisahnya, asbabul nuzulnya, Nabi mengkisahkan Nabi Musa ceramah, bicara di depan umatnya Bani Israel. Hai Bani Israel, sekarang ini manusia terpandai adalah saya, maka dengarkan saya. Saya paling berilmu sekarang. Allah berfirman, bukan engkau yang paling berilmu, hai Musa. Engkau seorang nabi yang menguasai hukum syariat, tetapi yang paling berilmu namanya Khidir. Bolehkah saya belajar kepada dia? Ya Allah, boleh. Di mana saya harus bertemu? Di pertemuan dua laut besar, Samudra Atlantik dan Pasifik. Kamu bawa aja bekal rantang isi nasi dengan ikan, kamu jalan. Di mana ikan yang di dalam rantang itu hidup, kamu ketemu Khidir. Dalam kisah Quran disingkat, akhirnya Musa ketemu Khidir. Bolehkah saya belajar kepadamu, wahai Khidir, tentang ilmu-ilmu yang diajarkan Allah?
kamu tidak mampu Musa. Musa bertanya sampai 3 kali. Yang keempat Musa berkata, saya berjanji untuk berusaha mampu. Saya tidak mau banyak cincong, saya mau belajar. Kamu tidak mampu, tapi kalau kamu memaksa, silahkan. Ternyata Nabi Musa tidak mampu. Yang menjadi pokok bahasan, saudara, Nabi Musa itu adalah seorang nabi. Kenapa dia tidak mohon sendiri kepada Allah? Ya Allah, saya ini seorang nabi, buat apa belajar sama orang lain? Itu sudah ketentuan Allah. Zamannya Nabi Musa, ilmu laduni atau laduna ilma diamanatkan atau dimandatkan kepada Khidir. Zaman Nabi Muhammad, ilmu itu diamanatkan kepada Ali karamatullah wajhah. Bukan Nabi Muhammad tidak tahu. Lewat dia lihat beliau dulu ilmu. Akulah jalan ilmu dan Ali gudangnya. Lewat aku dulu. Tapi bukan tugasku untuk mengajar itu. Itu tugasnya Ali. Tugasku adalah memberi contoh tentang akhlak, memperbaiki budi pekerti. Itu tugasku sebagai nabi. Dan menyampaikan risalah Al-Quran ini. Ilmu, tanya Pak Ali karamatullah wajhah. Begitu juga Musa. Tetapi Musa lain dengan Rasulullah Muhammad. Kalau Musa memang betul-betul tidak tahu laduna ilma. Tapi kalau Nabi Muhammad diberi dulu kepada Nabi laduna ilma. Cuma ada pesan, bukan engkau pintunya, hai Muhammad, pintunya aku serahkan sama Ali. Jadi dia yang wajib mengajar manusia tentang ilmu. Kamu tetap lurus dalam menegakkan hukum syariat. Nah, saudara-saudara, itu adalah suatu monumental di dalam Al-Quranul Karim, supaya ahli syariat jangan ribut dengan ahli hakikat. Persis ributnya Musa sama Khidir itu terjadi zaman sekarang. Yang syariat mensesatkan yang hakikat mengkerdilkan yang syariat. Nah, kok cuma kulit orang isi. Yang syariat bilang agama itu cuma syariat, nggak ada gaib-gaib. Lalu Islam menjadi rusak. Umur saya sekarang 61 tahun. Saya belum pernah dengar Kristen sesat, Hindu sesat, Buddha sesat. Selalu yang sesat Islam. Kenapa kita yang sesat terus? Tidak ada kisahnya Buddha sesat, tidak ada. Inilah karena dimensi zohiriyah dan dimensi batiniyah, dimensi visual dan dimensi spiritual itu tidak bisa dipertemukan. Yang ahli syariat berendah hatilah semacam Musa, belajarlah kepada Khidir. Yang Khidirnya jangan mentang-mentang, hormati ahli syariat. Jangan terus tidak sholat, bulan puasa hisap rokok karena dia orang berilmu. Jadi kita saling mawas diri, saudara, saling mengisi agar ditemukan kehebatan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Saudara-saudara sekalian, ini kisah Khidir. Yang punya laduna ilma atau ilmu laduni itu cuma Khidir. Apakah kita bisa? Baca di ayatnya lagi. Dia ketemu seorang hamba. Surat Al-Kahfi ayat 65, artinya lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Itu namanya Khidir alaihissalam. Musa yang bertemu. Terus yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami,
dan yang telah kami ajarkan kepadanya laduna ilmu dari sisi kami. Khidir menerima laduna ilma. Saudara-saudara sekalian, itu Khidir, seorang hamba yang dirahmati Allah, yang diajari Tuhan laduna ilma, ilmu dari sisi Allah. Laduna ilma itu bahasa Al-Quran, kalau bahasa Indonesianya ilmu dari sisi Allah. Sekarang kita cari ayat yang menyatakan apakah manusia lain selain Khidir bisa menerima laduna ilma. Laduna ilma. Saudara-saudara sekalian, itu Khidir, seorang hamba yang dirahmati Allah, yang diajari Tuhan laduna ilma, ilmu dari sisi Allah. Laduna ilma itu bahasa Al-Quran, kalau bahasa Indonesianya ilmu dari sisi Allah. Sekarang kita cari ayat yang menyatakan apakah manusia lain selain Khidir bisa menerima laduna ilma. Silakan. Al-Baqarah 282. Surat Al-Baqarah ayat 282 artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Kalau Allah mengajar, maka ilmu yang diajarkan adalah ilmu dari sisi Allah. Ilmu dari sisi Allah, bahasa Al-Qur'annya laduna ilma. Maka orang bertakwa juga bisa mendapatkan laduna ilma semacam yang Allah berikan kepada Khidir alaihissalam. Baca deh. Surat Al-Baqarah ayat 282 artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Jadi kalau ilmu yakin fungsinya adalah kemampuan jiwa melihat kerajaan langit, fungsi laduna ilma dijelaskan dari ayat ini adalah pelajaran-pelajaran dari Allah. Untuk memahami lebih mudah bagaimana caranya bisa mendapatkan laduna ilma, ilmu dari sisi Allah, miliki dulu ilmu yakin supaya kalian bisa menangkap kalamullah. Setelah saudara bisa menangkap pelajaran-pelajaran dari Allah, berarti saudara memiliki ilmu yakin. Setelah memiliki ilmu yakin, serap pelajaran dari sisi Allah yang namanya laduna ilma atau ilmu laduni. Saudara, telah saya jelaskan secara garis besar dua buah ilmu, dua macam ilmu, dua jenis ilmu, yang satu ilmu yakin, yang satu laduna ilma atau ilmu laduni, di mana ilmu yakin fungsinya adalah kekuatan kapasitas panca indera untuk menembus dimensi gaib. Laduna ilma berfungsi menerima pelajaran-pelajaran dari sisi Allah. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu menerima laduna ilma, yang mampu menerjemahkan Al-Quran pada kitab, pada ayat-ayat mutasyabihat. Kalau belum menerima ilmu laduni atau laduna ilma dari sisi Allah, jangan mencoba menerjemahkan, mengartikan atau mengajar orang lain Al-Quran menyangkut ayat-ayat mutasyabihat. Bila saudara masih bertingkat utul ilma, yaitu ahli pikir, ajarkanlah Al-Quran pada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas-jelas saja. Yang gaib-gaib di dalam Quran tunggu. Setelah Anda memiliki laduna ilma, baru kalau Anda tidak tahu, tanya sama Tuhan. Tuhan akan menjawab. Ya Allah, maksudnya
ayat ini apa ya Tuhan, saya tidak mengerti. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa aya ba'asaka rabbuka makon malamuda. Salat engkau pada 2/3 malam, pada setengah bagian malam, agar engkau memperoleh kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji itu jadi presiden, jadi menteri, jadi ustaz. Itu jadi apa? Saya bertanya, saya keliling Indonesia, saya baca bukuannya. Apakah Makoman Mahmuda? Para kiai di Jawa menjawab, kedudukan yang terpuji. Iya Pak Kiai, saya tahu. Makoman Mahmuda itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kedudukan yang terpuji. Saya tahu. Saya bisa baca terjemahan itu. Tapi kedudukan yang mulia atau kedudukan yang terpuji itu pastikan apa, Pak Kiai? Jadi wali Allah kayak jadi apa? Tidak bisa jawab. Bukan satu kiai yang saya tanya. Bukan satu buku yang saya baca. Nanti yang menjawab Allah. Setelah saya bertanya kira-kira 9 tahun. Samsudin, Makoman Mahmuda itu adalah begini. Saya mengerti ya Allah. Terjadi suatu dialog. Tuhan mengajar. Cuma tidak ada suaranya. Tapi mengerti. Kata per kata itu mengerti. Tapi tidak saya dengar dengan telinga. Saya mendengar dengan ilmu. Samsudin, aku Allah Rabb Tuhan. Saya mengerti ya Tuhan. Dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tidur ada kalanya zikir, hilang ingatan, terjadi suatu percakapan. Tidak pernah dalam keadaan nyata saya lihat lampu jelas terjadi suatu percakapan. Nah, misalnya saya di sini bisa terjadi, tapi bangunan ini hilang. Saya tidak sadar berada di mana, terjadi suatu dialog. Biasanya saya merasa berada di alam kosong, yang bening semacam es begitu. Nah, di situ dialog terjadi. Aku Allah Rabb Tuhanmu. Yang kau pikirkan tentang Makoman Mahmuda itu ada 5. Yang pertama Makoman Mahmuda adalah ini, kedua ini, ketiga. Meraihnya begini, hal-hal yang menggambat ini. Adapun mempercepatnya ini. Bila engkau mencapai Makoman Mahmuda ini, engkau akan mendapat fasilitas ini. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh yang saya terima dari sisi Allah, saya akan kitabkan. Itulah kitab Laduna Ilma jilid 1 sampai dengan jilid 8. Saudara, kita masuk hakikat ilmu yakin. Silahkan. Ketujuh, hakikat ilmu yakin. Hakikat ilmu yakin yang pertama, bahwa ilmu yakin adalah ayat-ayat Al-Quran di dalam dada betul ilmu. Surat Al-Ankabut ayat 49 artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Sesungguhnya Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Bingung gitu. Di dalam Nasul Quran, di dalam ayat Al-Quran yang lain Allah berfirman bahwa Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz. Wallahu mi waraihim muhitu bal huwa Qur'anun majidun fil Lauhil Mahfuz. Quran yang mulia, Qur'anun majid fi Lauhil Mahfuz, di dalam Lauhil Mahfuz. Mengapa ayat ini berkata Al-Quran itu berada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu? Ini ayat mutasyabihat, saudara. Tidak bisa mengerti kita kalau tidak dibantu Tuhan. Nah,
penjelasan-penjelasan Allah tentang rahasia Al-Qur'anul Karim pada ayat-ayat mutasyabihat, itulah yang disebut laduna ilma, serta pengarahan-pengarahan yang baik agar kita mencapai wawasan tertinggi, agar kita mencapai makom tertinggi dalam jajaran dinul Islam yang namanya muhsinin. Saudara, manakala Anda menjadi Islam yang baik, sholat, puasa, zakat, haji, syahadat diawali, semua saudara lakukan dengan baik, saudara punya gelar adalah muslim. Kalau saudara beriman benar-benar, gelar saudara mukmin. Yang masyarakat Islam tahu sekarang hanya dua gelar itu, muslim dan mukmin. Muslim adalah orang-orang yang telah melaksanakan rukun Islam. Mukmin adalah orang-orang yang telah melaksanakan rukun iman. Padahal masih ada satu lagi yang dekat sama iblis laknatullah, sehingga umat Islam tidak mengenalinya lagi. Laduna ilma, mengenalkannya kembali. Setelah muslim, saudara meraih mukmin. Setelah itu saudara meraih muhsin. Muhsin inilah makom tertinggi, mengalahkan muslim, mukmin. Muhsin adalah yang tertinggi. Bila ditanya sekarang, paling yang anak-anak muda tahu, kenal Muhsin, kenal suaminya Titik Sandora. Itu yang paling tahu. Tapi kalau anak muda sekarang, muslim, ya saya muslim, dia masih tahu. Mukmin, ya saya beriman. Muhsin, oh bukan, saya Osman. Muhsin ada di Makassar, suaminya Titik Sandora. Padahal itu gelar di dalam Islam. Gelar inilah yang jangankan mencapainya, mengenalnya pun tidak. Saudara, muhsin itu orangnya satu. Kalau muhsin yang banyak namanya muhsinin. Kemampuan jiwa mereka adalah ihsan. Jadi Islam, iman, dan ihsan itu adalah Islamul Kafah. Pada suatu hari yang terik, tiba-tiba kami melihat seorang yang berbaju putih, rambutnya sangat hitam, tiba-tiba telah bersila di depan Nabi, lutut dia menempel di lutut Nabi. Lalu orang itu bertanya, Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Nabi menerangkan. Kepada saya tentang iman, gitu. Terangkan kepadaku, hai Muhammad, tentang ihsan. Ihsan adalah engkau sholat seolah-olah melihat Tuhanmu. Nabi menjawab Islam secara jelas. Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Iman, Nabi menjawab sempurna. Mengapa ihsan itu beliau jawabnya tidak akademis? Terangkan kepadaku, hai Muhammad, apakah ihsan? Ihsan itu engkau sholat seolah-olah melihat Tuhan. Seolah-olah melihat Tuhan, bagaimana ini? Kalau seolah-olah melihat gajah, saya bisa, karena saya pernah melihat gajah. Saya tutup mata, Allah, saya lihat gajah dulu di Sumatera begini. Tapi seolah-olah melihat Allah, benar saya tidak pernah lihat. Jawaban Nabi tidak akademis. Saya bertanya kepada Tuhan, ihsan itu apa? Sepanjang umur saya. Di akhir-akhir umur 55 tahun baru Allah jelaskan. Ihsan itu begini, Samsul. Itu saya akan bukukan. Sekali lagi tidak dijual. Akan disedekahkan kepada seluruh pesantren di dunia ini.
Kita sudah mencoba menyusun dana triliunan rupiah untuk menerbitkan kitab itu dalam 9 bahasa. Bukan hanya pesantren di Indonesia, di Pakistan, di India, di Thailand, di Filipina, dan seluruh dunia. Saudara sekalian, hal ihsan inilah yang telah digunting oleh setan dan lumpuhlah Islam. Bila Islam itu menghasilkan suatu penyerahan diri kepada Allah sesuai kalimat muslim. Muslim itu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Indonesia, orang-orang yang berserah diri. Kalau mukmin itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau ihsan ini adalah orang-orang yang telah mencapai takwa, tawakal, dan ikhlas. Tingkat jiwa mereka ada 3 peringkatnya: takwa, tawakal, ikhlas. Ini Nabi tidak menjelaskan, karena sudah dijelaskan pada hadis yang lain. Akulah jalan ilmu dan Ali pintunya. Kalau mau tanya sama ihsan, jangan tanya sama saya, tanya sama Ali sana. Yang paling tahu tentang ihsan dan mau bicara adalah Ali. Nabi Muhammad adalah pakar ihsan, tapi beliau tidak dimandatkan untuk mengajar manusia. Ali, kamu yang ditunjuk Tuhan mengajar ihsan, tapi saya yang ngajari kamu. Saya jalan ilmu, kamu pintunya, buka kepada seluruh manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, saya telah jelaskan nasab ilmu. Jadi kalau ingin belajar ilmu, carilah Sayyidina Ali, Imam Ali karomatullah wajhah. Kalau beliau sudah mati, cari muridnya terus. Manakala tidak ketemu di negeri saudara, saudara sholat hajat. Ya Allah, saya sholat hajat, bertanya kepadamu, pintu ilmu di negeri saya ini mana? Siapa dia? Dengan kasih sayang Allah, manakala Anda ingin betul-betul memiliki ilmu, Allah perlihatkan di dalam ru'yatun solihah, di dalam ru'yatun hasanah, di dalam mubasyiroh saudara, penglihatan gaib saudara, orang yang menjadi pintu ilmu di negeri ini. Saudara datangi dia belajar. Nasab ilmunya sampai kepada Sayyidina Ali. Saudara-saudara sekalian, bahwa ilmu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada. Di dalam dada utul ilma terdapat ayat-ayat Al-Quran. Baca. Surat Al-Ankabut ayat 49, artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Nyata, konkret, disebut nyata dalam Quran. Bagaimana kisah sebenarnya bahwa Al-Quran di Lauhil Mahfuz kok bisa turun ke dalam dada orang-orang berilmu? Siapa yang menurunkan? Coba cari ayatnya deh. Kita bicara agama harus akademis, berpedoman kepada ayat-ayat Quran. Silakan. Siapa yang menurunkan Al-Quran ke dalam dada ulama itu?
Surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194, artinya dia di bawah turun oleh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada utul ilma, yaitu orang-orang yang diberi ilmu, lazim disebut ulama, dibawa turun oleh ruh al-amin, yaitu Jibril ke dalam hatimu. Yang dibawa turun Jibril itu apa wujudnya? Semen atau besi? Al-Quran itu wujud apa? Bacaan atau semen? Baca 52. Silakan. Hakikat ilmu yakin yang kedua, bahwa ilmu yakin adalah berwujud nur atau cahaya yang berfungsi sebagai ruh panca indera. Surat Asy-Syu'ara ayat 52, artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Demikian kami wahyukan, kami Allah dan aparatnya termasuk Jibril mewahyukan kepadamu ruh Al-Quran. Jadi Al-Fatihah yang turun ke dalam dada utul ilma atau ulama bukan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan yang begitu. Wujud Al-Quran yang diturunkan adalah bersifat ruh. Bacain ayat. Surat Asy-Syu'ara ayat 52, artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Lanjut, kami wahyukan ruh Al-Quran. Jadi yang diwahyukan ke dalam dada Nabi Muhammad, ke dalam dada utul ilma atau ulama, bukan bacaan Quran, tetapi ruh Quran. Wujud ruh Quran itu bagaimana? Kita lanjut. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu nur. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu nur, cahaya. Maka saudara, seluruh bahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan. Apakah yang dimaksud dengan ilmu yakin? Ilmu yakin adalah ruh Al-Quran yang pada hakikatnya cahaya, berada di dalam dada utul ilma, diturunkan oleh Jibril alaihissalam berdasar izin Allah. Jadi yang dimaksud ulama adalah manusia yang di dalam dadanya bersemayam dua ruh. Ruh ulama itu sendiri namanya ruhul insani. Yang satu ilmu. Ilmu adalah ruh Al-Quran yang diturunkan Jibril ke dalam dada utul ilma. Jadi apa bedanya ulama dengan yang orang awam? Orang awam rohnya satu, ruh insani. Ulama rohnya dua, ruh Quran dan ruh insani. Itulah yang disebut ilmu yakin. Manakala dua ruh bersatu, ruh itu penglihatan panca indera. Saya nggak usah pakai ilmu, punya roh, bisa melihat, mendengar, mencium, membau, berperasaan. Ditambah ruh Quran yang fungsinya juga panca indera, maka panca indera saya ada dua. Panca indera ruh insani dan panca indera ruh Quran bersatu menjadi satu, menghasilkan suatu kelipatan daya guna panca indera. Yang orang awam bisa melihat tiang ini, lampu ini, orang alim bisa melihat gaib, karena bekerjanya dua panca indera, yaitu ruh insani dan ruh Quran yang bergabung menjadi satu. Maka saya telah jelaskan, hadirin sekalian, dua jenis ilmu ini yang sudah langka dan tidak dikenal lagi, baik oleh umat lain maupun oleh umat Islam.
Jadi yang satu jelas, ulama adalah manusia yang di dalam dadanya terdapat dua ruh, ruh insani dan ruh Quran. Ruh Quran itu disebut ilmi. Sama dengan bila masih jalan-jalan di tanah lapang namanya sapi. Setelah di meja namanya sate. Sate ini ya asalnya sapi sana. Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Setelah diturunkan ruhnya pada biasan kesekian, itu namanya ilmi. Tapi itu juga Quran. Ini butuh pendekatan, ini butuh belajar, tidak mungkin bisa dicerna dalam satu pertemuan saja. Jadi urusan gaib jangan pakai otak, jangan pakai akal. Sholat hajatlah di rumah masing-masing, mohon kepada Tuhan pintu ilmu. Ya Allah, saya tidak bisa lagi menemui Ali karomatullah wajha. Temukan kepada pintu-pintu lanjutan murid-murid daripada Sayyidina Ali. Saya tidak mengenalnya. Ya Allah, perkenalkan saya. Dimanapun mereka berada, saya akan menuntut ilmu. Allah akan bertunjukkan. Saudara-saudara sekalian, saya menangis menghadap Allah, meminta guru yang bisa mengajar ilmu kepada saya 4 tahun. Saya pemain band, saya anak seorang konglomerat. Saya bertapa di Manado, di namanya Kampung Sorong, Rikik Banea. Belum ada rumah satupun. Saya orang pertama yang tinggal di Kampung Sorong itu. Dulu namanya Gunung Sorong itu. Sebuah gunung yang tidak tinggi. Itu kusu-kusu, saya babat atasnya, saya bikin rumah di situ. Saya bertapa 4 tahun. Hanya sholat berselawat kepada Nabi, sholat hajat, mohon guru. Tahun keempat baru dikabulkan. Dan saya belajar selama 36 tahun. Sekarang mencapai suatu titik final kepahaman, saya akan menjadikan itu kitab. Apakah kitab itu pasti dipuja oleh manusia? Belum tentu. Sedang Al-Quran saja banyak yang menolak, apalagi hanya kitab laduna ilma. Tetapi kita sudah memenuhi anjuran Allah, sampaikan kebenaran walaupun 1 ayat. Saudara-saudara, saya simpulkan kembali tentang 2 ilmu. Ilmu yang pertama namanya ilmu yakin, yang kalau kita baca manfaatnya, nauzubillahi min dzalik, luar biasa, tapi tidak cukup waktu. Saya hanya jelaskan hakikat-hakikatnya saja dan sedikit fungsi daripada ilmu itu. Ilmu yakin adalah disebut utul ilma. Utul ilma adalah orang-orang yang berilmu menurut sebutan Quran. Kalau menurut sebutan hadis, mereka disebut ulama. Jadi misalnya wali Allah, itu banyak sebutan di dalam hadis, tapi banyak tersebut di dalam Quran. Wali Allah itu disebut auliyahu ta'ala. Demikian pula orang berilmu dalam Quran tidak disebut ulama, tapi utul ilman. Di dalam hadis disebut ulama. Siapakah ulama? Ulama adalah manusia yang dalam dirinya ada 2 ruh. Ruh insani adalah ruh pemberian Tuhan sejak lahirnya, dan ruh Al-Quran yang dia tuntut. Akhirnya dengan seizin Allah diturunkan oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam, ke dalam kolbu dia. Gabungan 2 roh ini menimbulkan suatu nilai tambah yang sangat tinggi, sehingga manusia itu memiliki keperkasaan, kemampuan-kemampuan yang lebih daripada orang awam. Adapun ilmu laduna atau laduna ilma atau ilmu laduni adalah setelah seseorang memiliki ilmu yakin, sehingga kemampuan panca inderanya mampu mendengar firman-firman Tuhan, dialog dengan Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan langsung, maka dia menerima ajaran.
ajaran langsung dari Allah itu namanya laduna ilma. Kemampuan menerima ajaran langsung namanya ilmu yakin. Semoga bisa dipahami, dan bila ada kata-kata yang salah dan tidak bisa dimengerti, saya bersedia berkonsultasi. Anda silakan datang ke rumah saya, atau saya diundang per kelompok. Ada 10 orang yang ingin tahu tentang ilmu, saya diundang khusus, saya bersedia. Dengan catatan bahwa saya tidak sehat lagi, jadi saya tidak mungkin datang sendiri. Saya jalan harus dibimbing 2 orang. Jadi kalau Anda mengundang saya bisa datang 3 orang. Saudara-saudara sekalian, di antara murid-murid saya sudah ada yang belajar selama 20 tahun. Dan mereka belum sampai ke titik final. Jadi penyampaian yang 1 hari tidak mungkin bisa dimengerti. Akhirul kalam, kalimat akhir, bahwa perempuan tidak dibenarkan menuntut ilmu. Bagaimana caranya supaya ilmu bisa didapatkan oleh perempuan? Itu adalah hubungan percintaan antara seorang suami sama istrinya. Bahwa ilmu orang alim itu memberkati jasad. Itu ada ulasan dalam kitab ini yang akan kita ajukan ke Jakarta. Semoga mendapat izin haki. Hak atas kekayaan intelektual itu diseleksi secara ketat, sudah. Ada yang namanya link circuit. Nanti setelah seleksi tingkat Indonesia gold, dikirim ke seluruh negara-negara Islam untuk ditelaah di sana. Apakah ada buku yang mirip ini terbitan sana? Bila ada, ini dianggap plagiat, menyontoh. Bila tidak ada, mereka kirim balik asli, tidak ada di negeri kami, akan turun haki dan laduna ilma memiliki dengan sah. Sehingga ajaran ini dilindungi oleh hukum, terutama di bawah bimbingan Departemen Hukum dan HAM. Saudara sekalian, semoga bila ini kebenaran, Allah membantu menyebarkannya di Nusantara. Manakala ini ajaran salah, semoga Allah secepatnya menumpas habis, agar kesesatan tidak merajalela. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah berdoa, para undangan yang kami muliakan, demikianlah acara majelis dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah usai. Untuk itu marilah kita menutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Tolong sampaikan nanti. Allahumma inni as'aluka bismikal ladzi malat bihil ars. Ya Allah, kami yang hadir di ruangan ini bermohon kepadamu dengan kebesaran asmamu yang meliputi ars. Permohonan kami yang pertama, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Manakala Engkau berkenan, hapuskan dosa-dosa kami. Dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dosa ibu bapak kami. Alangkah tidak bahagianya, ya Allah, manakala kami masuk surga dan ibu bapak kami masuk neraka. Jadikan kami satu kesatuan. Ya Allah, ampuni dosa kami, anak istri bersama ibu bapak kami,
dan seluruh handai taulan kami, agar kami dapat bersama di dalam surga-Mu nanti. Yang kedua, ya Allah, berikan kesadaran kepada kami bahwa nafsu dan akal adalah bukan pandu kebenaran. Pandu kebenaran yang awal adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi-Mu. Pandu sejati adalah ajaran langsung dari sisi-Mu, ya Allah. Beri kepahaman kami menjadi ulul albab, agar kami dapat memahami Al-Quran dengan baik. Dan manakala kami telah berhasil menjadi ulul albab, ya Allah, ajari kami langsung ilmu-ilmu dari sisi-Mu, agar kami mengerti hakikat kebenaran, agar kami mengenal-Mu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Ya Allah, tuntunlah hidup kami. Kami tidak mau menyerahkan tuntunan hidup ini kepada akal dan nafsu kami. Kami menyerahkan kepadamu, ya Allah. Allahus Samad, Engkaulah tempat berpengharapan, Engkaulah tempat bergantung, ya Allah. Kami tidak bergantung kepada nafsu kami, ya Allah. Kami tidak bergantung kepada akal kami, karena setan masih bisa menghasung lewat akal dan nafsu kami. Kami bergantung kepadamu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Engkau satu, ya Allah, dan Engkau tempat bergantung, berpengharapan dan berserah diri. Selanjutnya, beri kami umur yang panjang, ya, untuk menambah amal soleh, demi meniti iman dan meraih takwa, agar kami dapat mencapai makom tertinggi yang Engkau tentukan. Kami ingin menghadap kepadamu, ya Allah, sebagai sebaik-baik makhluk. Ya Allah, berikan kami harta yang banyak, sebanyak-banyaknya, ya Allah. Karena Nabi berkata, di akhir zaman kemuliaan agama ditentukan oleh dinar dan dirham. Manakala kami miskin, kebenaran agama tidak diterima oleh manusia. Manakala perlu, Engkau perkaya kami melebihi Sulaiman. Dan jagalah kami, ya Allah, agar kami tidak bermaksiat dengan harta itu. Berikan kepada kami semangat untuk berjihad, menyelamatkan jagat raya ini, baik alamnya atau manusianya. Beri semangat kepada kami, ya Allah. Genapi kami dengan mukjizat Al-Quran untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran. Akhir permohonan kami, limpahkan kepada kami iman dan ilmu, agar kami dapat mengenal-Mu sebaik-baik pengenalan. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khotimah. Dan pertemukan kami, ya Allah, dengan penuntun kami, Nabi kami, Muhammad Rasulullah. Alangkah hina diri manakala di dunia kami tidak ketemu dengan Nabi kami, dan di akhirat pun kami tidak menjumpainya. Permohonan akhir kami, ya Allah, jumpakan kami dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan doa ini, ya Allah. Kabulkan doa.
kami berwasilah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makbul ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah.